Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, pertanyaan tentang cerai. Biasanya dan sudah lumrah, perceraian itu dibumbui dengan emosi dan juga amarah yang meledak-ledak. Amat sangat jarang perceraian tanpa ada dua bumbu yang lezat itu. Sehingga kita saksikan satu dan yang lainnya antara suami istri ini lepas kontrol. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih ada adab dalam perceraian? Perlu kita pahami bersama-sama bahwa agama itu akhlak. Nabi SAW diutus juga liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak atau adab. Bahkan Nabi SAW itu yang paling memukau, dan Allah Subhanahu wa taala dibuat kagum itu juga dari akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Oleh karenanya kalau ada yang bertanya, apakah dalam perceraian itu mesti mengedepankan adab juga? Sangat. Kenapa? Kita tahu. Karena perceraian itu adalah hal yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin ada halal kalau tidak ada adab, tidak ada akhlak. Setidaknya para ulama menjabarkan ada 4 adab. Ada etika ketika seorang suami menceraikan istrinya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita dan keluarga kita semua. Amin Allahumma amin. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Pertama, pastikan kalau ada seorang suami tidak bisa terkendali kecuali untuk menceraikan, cerai satu saja. Istilah dalam fikih cerai yang raj'i. Cerai raj'i itu cerai yang berpotensi dan masih memungkinkan untuk rujuk kembali. Boleh jadi dalam perceraian raj'i ini karena memungkinkan untuk kembali lagi rujuk, ada introspeksi, mengingat kebaikan, dan tentunya kalau punya anak, mengingat masa depan anak-anak, dan juga memberikan renungan yang cukup dalam psikologi anak. Jika orang tuanya mesti bercerai, maka dengan cerai satu, renungan sudah ada, introspeksi sudah ada, salah sudah diakui, lalu kemudian kebaikan sudah diingat, anak di depan mata berharap kebersamaan bapak ibunya kembali rujuk. Yang kedua, menceraikan itu tidak gerabakan, tapi step by step. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati takhafuna nusyuzahunna. Yang pertama, fa'idhuhunna, beri nasihat. Apa yang kurang baik, apa yang menjadikan permasalahan begitu membesar. Dan kalau memang ada kesalahan pada istri, beri nasihat, beri mau'izah. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'i. Pastikan pisah ranjang. Jangan disentuh, jangan dipeluk, jangan dicium. Barulah yang ketiga, kalau memang tidak bisa, tidak dipukul. Loh kok dipukul masih tetap? Tentu memukulnya juga dengan menggunakan adab ya. Dengan menggunakan adab, tidak asal mukul, di mana tempatnya dan seberapa kali dan harus bagaimana. Termasuk ghairu mubarrih, tidak membekas, itu yang paling penting. Nah, kalau 3 step by step ini sudah tidak memungkinkan lagi, silahkan cerai, cuma 1, rujuk. Yang ketiga, pastikan ketika menceraikan itu dalam keadaan suci, tidak sedang haid, dan tidak setelah ada hubungan intim. Tentunya kita sebagai suami tahu dong kapan istri itu haid, kapan istri itu suci. Nah, ketika haid tahan dulu. Setelah suci, silahkan. Ini adab yang ketiga. Yang tidak kalah pentingnya adalah tidak setelah hubungan intim.
2 hari yang lalu hubungan intim, nih hari dicerai. Malam Jumat hubungan intim, hari Ahad atau hari Senin dicerai. Itu tidak bagus. Kenapa? Karena kalau sedang saat haid itu berpotensi masa iddahnya lebih panjang. Mestinya salah satu kuru 3 kali masa suci, karena sedang haid tentunya nunggu masa suci berikutnya. Bisa jadi sampai 4 kali masa cuci. Termasuk ketika si istri sudah diajak hubungan intim 2 hari 3 hari berikutnya kok dicerai. Nah, kalau hamil maka masa iddahnya sampai melahirkannya. Jangan sampai. Tunggu masa suci, tidak sedang masa haid, dan pastikan dalam jangka beberapa hari tidak ada hubungan intim. Mungkin hubungan intim sebelum haid, lalu kemudian haid, setelah masa haid berakhir dicerai. Itu adab yang ketiga. Yang keempat adalah tidak membuka aib masing-masing. Sudahlah, kamu ya kamu, aku ya aku. Ku simpan aibmu baik-baik di dalam hatiku. Sebaliknya istri juga begitu. Tidak mengumbar dan tidak mengobrol. Tahan hati, tahan pikiran, dan tahan lisan. Agar supaya tidak mengumbar dan membuka aib masing-masing. Karena sekali lagi, talak raj'i khususnya adab yang pertama itu masih memungkinkan untuk kembali. Jangan sampai kemudian menutup harapan untuk kembali lagi rujuk. Maka simpan adab bercerai ini agar supaya kalau ini terjadi pada kita, namun mudah-mudahan sekali lagi ini tidak terjadi. Kita tetap berada dalam bingkai agama itu akhlak, kita tetap mengedepankan akhlak dan adab sebagaimana Rasul SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.